Saya lupa nge-record. Oke. Lanjut untuk yang ke part 2-nya, tadi aksen, sekarang kita bahas tentang intonasi dalam bahasa Jepang. Nah, terkadang ada kesamaan fungsi ya, tadi saya katakan untuk aksen sebagai pembeda arti. Kalau aksen digunakan untuk lingkup, kata, dan frasa, sedangkan intonasi untuk lingkup yang lebih luas lagi, yaitu kalimat. Nah, kenapa? Karena intonasi bisa dijadikan sebagai pemarkah ataupun penanda suatu kalimat, ataupun tanda baca. Dia bisa menjadi bentuk kayak question mark gitu ya, bentuk apa sih namanya, kayak bentuk bulat gitu ya, atau tanda seru ataupun titik. Jadi intonasi bisa sebagai pengganti. Jadi memang intonasi lebih luas, yaitu kajiannya lebih ke kalimat. Nah, intonasi sebagai pembeda arti. Nah, ini mungkin bukan hanya bahasa Jepang ya, bahasa Indonesia pun juga sama ya. Ya pasti ada, kalau contohnya di sini ada, kalau dia menaik, dia akan bertanya. Kalau dia menurun, dia akan sebagai menunjukkan kalimat berita ataupun informasi. Contoh seperti kairimas, kairimas. Bisa dibedakan? Yang tahu naik kairimas, kairimas. Yang pertama, bentuk kairimas itu pulang ini bisa dikategorikan ngajakin pulang. Ya, pulang yuk gitu kan. Tetapi tidak ada yuknya. Tapi kalau yang kedua, mungkin ada seorang yang sedang di kantor kemudian dia ngomong kairimas. Berarti dia pulang. Seperti itu, mau memberitahukan kepada yang lain saya mau pulang. Dan tidak harus bentuk mas, kadang-kadang bentuk plain form atau bentuk kamu saya seperti kairu atau kairu. Nah, itu pun boleh ya, tidak harus bentuk mas. Oke. Nah, jadi kadang juga dia menggunakan ka, kadang juga tidak ya. Kairimaska atau kairimaska. Jadi kalau yang pertama kairimaska yang di atas ngajakin pulang yuk gitu kan, tetapi kalau yang menurun di bawah kairimaska gitu ya. Jadi kan kayak agak-agak manja-manja gitu ya, ngajakin pulang gitu kan, ngemujuk ya. Kairimaska gitu. Pulang yuk, tapi yuknya kayak agak-agak gitulah ya, manja-manja gitu. Bujukan. Oke. Ini semanja grup. Bisa dipahami untuk intonasi ya, kayaknya masih mudah ini. Oke, lanjut ke fungsi-fungsi berdasarkan beberapa penjabaran dari Pak Dedi ya. Di sini ada 4 fungsi intonasi ya. Sama dengan aksen tadi juga ini sudah ada 4. Yang pertama, fungsinya itu memperjelas makna kalimat atau bagian kalimat seperti suwate mite kudasai. Suwate mite kudasai, suwate mite kudasai. Nah, ini sama-sama ya. Nah, makna 5A yang berarti mencoba duduk diucapkan dengan intonasi tinggi pada verba suwate-nya, verba ya, predikat suwate-nya, sedangkan verba mite diucapkan dengan informasi rendah. Dan makna 7B, nah 7-nya di mana nih? Salah nih, saya nggak masukkan ya, sorry nih. Ini kayaknya ada yang kehilang. Nanti saya revisi ya, maaf ya, Mas. Ini yang kalimat yang ke-7-nya ini, terdapat 2 kalimat suwate, duduk dan mite, melihat dan menonton. Suwate mite kudasai. Kalimat tersebut diucapkan dengan intonasi yang sama atau mendatar, tetapi kegiatannya berbeda. Pertama, kalau suwate mite kudasai, silakan coba untuk duduk. Yang kedua, suwate dan mite kudasai. Sama dengan kayak tadi kan, ada jeda di situ. Nanti saya revisi ya, Mas ya. Nah, makna 7B-nya saya kayaknya kehapus nih. Oke, fungsi yang kedua, Anda bisa lihat juga di bukunya Pak Dedi ya, karena ini kemarin kebanyakan saya agak hapus-hapus, ternyata malah kehapus yang penting. Fungsi yang kedua, ada intonasi, itu untuk menunjukkan nuansa dan perasaan. Kongetsu shogaki, shogaking wa denaite. Shogaking itu apa sih? Beasiswa ya, tidak keluar gitu kan. So deska. So deskanya ini ada apa ya, macam-macam gitu ya. So deska pun juga so deska. Oh begitu. Tapi kalau semuanya sama-sama oh begitu, tapi yang so deska, jadi kayak dia nanya, oh gitu ya gitu. Tapi kayak so deska. Nah, kalau dia menurun berarti artinya dia apa? Ah, kok sedih ya? Aduh, perasaan saya jadi ya kayak gitu ya. So deska. Janen dane, suka gitu kan, ada di belakangnya. Ada penambahan seperti itu. Ya, jadi intonasi pun bisa menunjukkan perasaan atau nuansa gitu hati kita ya. Nah,
Oke, yang terakhir, fungsi ketiga intonasi itu berhubungan dengan informasi secara individu ya. Contohnya di oshigoto wa nan desu ka? Hai, oshigoto wa nan desu ka? Nah, itu juga ada apa pekerjaan Anda. Ini juga contoh itu yang pertama ini kan meminta penjelasan atau alasan, dan yang ke-12 ingin mengetahui apa pekerjaannya si B. Oshigoto nan desu ka? Oshigoto nan desu ka? Seperti itu. Meminta penjelasan, yang kedua ingin mengetahui. Ya sama-sama ya ingin mengetahui, tetapi kayaknya yang kedua itu lebih, yang ke-12 lebih tegas ya dibandingkan yang ke-11. Walaupun sama-sama meminta penjelasan. Nah, kemudian menyampaikan informasi baru atau lama. Nah, ini juga ada apa namanya? Ada, kita lihat tanda-tandanya semuanya menurun. Kino minade yatan dakedo. Kino minade yatan dakedo. Nah, これはQにというよりもini inyu ya, nanti ada naik-naik gitu ya, ada inyu gitu kan. Nah, kalau bisa dilihat di sini, kalau di sini ada penanda naik-naik seperti ini, berarti di sini akan ada namanya penegasan ya. Penegasan dari apa? Dari kalimat tersebut supaya mitra tutur tuh lebih fokus ke sana ya. Si kanyunya dan si inyunya ini yang menjadi apa namanya fokus. Ada yang dikatakan bahwa ini yang jadi bahasan utama kita loh gitu dalam meeting ini gitu, informasi ini loh, seperti itu dia pasti akan meninggi. Sama dengan bahasa Indonesia juga seperti itu. Oke, sampai sini untuk intonasi bisa dipahami? Bisa. Oke, saya coba stop record dulu.